Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak sekalian? Sehat semua ya? Tetap semangat dan terus berusaha, berikhtiar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam belajar kita dan berikan kesehatan agar kita dapat belajar dengan semangat. Oke anak sekalian. Nah tentunya kita hari ini harus mempunyai cita-cita yang besar bahwa kita sebagai anak yang soleh dan solehah akan bisa menjadi anak yang menjadi contoh di masa depan dan menjadi generasi yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Oke anak sekalian, kita akan awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran ke-1 di subtema kedua ini, di tema peristiwa dalam kehidupan di tema ke-7 ini. Nah anak-anakku sekalian, kita akan masuk di pembelajaran kita ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah IPA, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah IPS. Nah anak-anak sekalian, kita masuk dengan IPA. Masih ingat kan IPA? IPA kita dia akan mulai dengan perubahan wujud benda yang bisa kembali. Kemudian muatan Bahasa Indonesia tentang peta pikiran, dan IPS tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah yuk kita akan mulai di muatan yang pertama yaitu IPA. Nah siapa yang masih ingat? Kemarin kan kita praktek tuh tentang perubahan wujud benda, ya masih ingat kan? Ada perubahan wujud benda itu apa saja? Ada membeku, mencair, kemudian apalagi mengkristal, mengembun, dan lain sebagainya. Anak sekalian, nah gimana? Kemarin sudah mempraktekkan membuat, ada buat puding, ada buat agar-agar, dan ada yang buat apa lagi yang lain? Proses membeku ya. Hasilnya dimakan pasti enak kan? Nah, anak sekalian, sekaligus kita dapat ilmu bagaimana proses membeku itu. Nah, hari ini fokus kita IPA tentang perubahan wujud benda yang bisa kembali. Baik, anak sekalian. Nah, perubahan wujud itu terjadi karena ada sebuah tindakan pemanasan atau pendinginan. Misalnya, ya perubahan wujud yang bisa kembali itu adalah misalnya air membeku menjadi es batu, ya batu es mengeras ya membeku ya. Kemudian ketika didiamkan di ruang terbuka maka es batu itu akan mencair kembali menjadi air. Nah inilah kembali menjadi perubahan yang bisa kembali. Kemudian misalnya es krim, ya. Es krim ketika didinginkan dimasukkan dalam kulkas maka akan membeku ya padat. Kemudian ketika dikeluarkan di tempat terbuka, diletakkan tempat terbuka maka es krim itu akan mencair kembali. Artinya adalah kembali lagi ya. Ini adalah perubahan wujud benda yang bisa kembali. Oleh karena itu anak sekalian, mari kita lihat gambar-gambar di bawah. Ini ada beberapa gambar. Nanti kita akan tulis perubahan wujud benda namanya apa, kemudian perubahan wujud bendanya dari apa ke apa ya. Oke, gampang kan ya. Baik, nah itu adalah perubahan wujud benda yang bisa kembali. Baik, selanjutnya adalah fokus kepada bahasa Indonesia kita, yaitu tentang peta pikiran. Peta pikiran sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan ini kita akan ulang-ulang kembali agar materi yang dapat kita peroleh dari materi-materi sebelumnya bisa kita ingat kembali dan bisa kuat ingatan kita tentang pelajaran tersebut, yaitu tentang peta pikiran. Yuk kita lihat peta pikiran dan apa itu peta pikiran serta bagaimana cara menentukan peta pikiran itu. Peta pikiran merupakan suatu cara mengembangkan kegiatan berpikir
ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menguraikan konsep menggunakan peta pikiran. Yang pertama adalah menemukan ide pokok dari teks. 2. Mencatat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. 3. Menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Baik, kemudian selanjutnya adalah muatan IPS tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian, ada peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi peristiwa penting ini ketika sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini dibentuk oleh pasukan Jepang, ya, dari pimpinan Jepang. Jadi ketika itu Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Perang Pasifik ini Jepang mengalami kekalahan, maka pemerintahan Jepang berencana atau mengatakan ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian melalui perwakilannya pemerintahan Jepang, kemudian membentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman. Oleh karena itu, untuk apa? Untuk mempersiapkan, ya, untuk mempersiapkan membuat rancangan-rancangan seperti apa negara merdeka itu. Nah, itu peristiwa yang pertama. Jadi BPUPKI itu adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah BPUPKI. Kemudian yang kedua adalah peristiwa pentingnya PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, wujud dari setelah BPUPKI dibubarkan, ya. Kemudian persiapan PPKI ini diawali dipimpin oleh Soekarno-Hatta, ya. Soekarno-Hatta pada tanggal 7 Agustus 1945, dan sehari setelah kemerdekaan, ya, tanggal 18 Agustus 1945, maka ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah sidang pertama PPKI yang menghasilkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian peristiwa penting yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi ketika pemerintah Jepang yang telah mengalami kekalahan yang luar biasa karena saat dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus, maka dari golongan muda Indonesia bersikeras kemudian mendesak agar segera diproklamasikan negara Indonesia, ya, segera diproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Karena pada BPUPKI itu pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Maka para pemuda mendesak agar segera diproklamasikan negara kemerdekaan negara Indonesia setelah terlihat kekalahan Jepang di bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Maka terjadilah perdebatan antara kaum muda dan kaum tua, sehingga Istri Soekarno kemudian dibawa ke Rengas Dengklok, ya. Itu adalah peristiwa diasingkan atau dipindahkannya Istri Soekarno dalam masa genting itu, ya, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, inilah peristiwa penting dari kaum golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak agar segera diproklamasikan, golongan tua lebih kepada menahan dulu
sebelum persiapan. Kemudian peristiwa yang keempat pentingnya, peristiwa penting yang keempat adalah membuat rancangan naskah proklamasi kemerdekaan ya di rumah Ahmad Subarjo ya, di tempat kantornya Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu adalah penengah dari kaum muda dan golongan tua dalam perdebatan itu tentang proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu pada malam tanggal ke-16-nya jam 11 malam itu Isu Soekarno dibawa lagi ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 ya besok. Oleh karena itu dipersiapkanlah membuat rancangan persiapan naskahnya, kemudian teks proklamasinya, kemudian siapa yang membacakannya, kemudian isinya apa saja, maka di situ dirancang. Oleh karena itu inilah peristiwa-peristiwa penting saat sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke anak-anakku sekalian, inilah sekilas singkat begitu luar biasa para tokoh-tokoh bangsa ini dalam memerdekakan bangsa ini, begitu berjuang keras, begitu berusaha dengan pikiran, tenaga untuk memerdekakannya bangsa ini. Baik anak-anak sekalian, nah demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan tetap semangat. Terima kasih segala perhatiannya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.